Oke, selamat pagi teman-teman yang ikut kebaktian di Zoom dan di YouTube. Seperti biasa, kami selalu berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Gimana kabarnya teman-teman? Buat yang ikutan di YouTube, tidak bosan-bosan saya mengajak supaya teman-teman rajin-rajin mengirimkan pesan lewat live chat ya. Firman Tuhan pada kebaktian pada hari ini akan dilayankan oleh Bu Pendeta Dharma. Oleh karena itu, saya serahkan ke Bu Pendeta Dharma untuk memulai. Silakan, Bu. Nih, teman-teman, boleh dicariin nggak Kak lagu NKB Boleh. 19? Sudah saya cari. Oh, Oke, udah. saya Nah, share ya. ya karena suara saya dan suara Kastar itu 8 dan 7 nilainya. Jadi saya minta tolong yang nilainya 8 ya Kastar ya. Iya, baik Bu, biar aman Bu. Ya, kita nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sudah terlihat di layar? Ya, udah. Oke. Ya, bait 1 dan 2. Nanti terakhir setelah kita ini kita nyanyi yang bait 3-nya ya. Yuk Kastar, boleh dipandu? Mulai ya. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu kehidupan, firman yang terindah agar ku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bagian refrennya indah benar. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Ya. Terima kasih Kak Leo dan Kastar. Nyanyian ini mengingatkan kepada kita firman kehidupan, Kristus sendiri itu betapa ajaib dan betapa indahnya dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau pelajari secara khusus tentang firman yang menjadi manusia, ya. Firman Allah yang menjadi manusia dari kitab Yohanes. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita, mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sumber segala kasih karunia, pada hari ini kami sama-sama lagi dalam ibadah remaja GKI Keranggan, di dalam keterbatasan kami karena perjumpaan persekutuan ini melalui Zoom, kami yakin dan percaya Allah yang Maha Baik tetap bisa hadir dan menyatakan kehendak Allah, membuka hati dan pikiran kami masing-masing di tempat kami masing-masing, memfokuskan seluruh diri kami untuk boleh mendengar dengan jernih suara Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kasihilah kami dengan kebenaran-Mu hari ini,
Dan tolonglah kami untuk boleh menyimpan setiap kebenaran-Mu di dalam hati kami dan menjalaninya di dalam hidup kami yang singkat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sama seperti katekisasi, saya ini orang ekstrovert ya. Jadi kalau ngomong itu kalau cuma nama kayak saya nggak kurang interaktif. Jadi dengan sukacita saya mengundang membuka video semuanya. Yeay. Ya, Kesia. Kok kamu di mobil, Kes? Iya Kak, ada urusan deh, tapi menyempatkan untuk beribadah. Wah, keren ya, tetap beribadah. Pavel, yuk, Raymond, Kathleen, Sharon, Benaya, Immanuel, Kinan, Juanito, dan Veronica. Videonya dibuka aja supaya bisa lihat, kita kangen juga dengan kalian dan juga senang melihat walaupun lewat virtual. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Juanito, ayo Juan. Maxwell, oke. Keren rambutmu Juanito. Ya. Oke. Ya. Nggak Maxwell ya. Oke, teman-teman. Hari ini temanya basic banget tentang kekristenan. Di katekisasi sebenarnya ini udah ada 3 minggu membahas tentang Yesus Kristus. Teman-teman yang ikut katekisasi bisa nanti sharing juga atau menambahkan ataupun mengingat lagi pelajaran-pelajaran tentang kenapa Yesus menjadi manusia, ya. Kenapa Yesus mengambil tubuh, mempunyai darah dan daging, dan juga mempunyai kehidupan sebagai manusia, ya, menjelma. Nah, hari ini temanya itu secara khusus bahasnya dari Yohanes ya teman-teman. Bentar ya, bentar mana itu. Kok slide so. Ya gini aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Mana sih kalau buat di slide-in? Ada pilihan slideshow tuh di atas. Slideshow. Ini ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau tema aslinya itu gitu ya, dan saya mengambil judulnya itu mengikuti apa yang dituliskan di Yohanes 1 ayatnya yang kita lihat, kita buka sama-sama ya. Yohanes Yohanes 1 ayat 14. Jadi tema ini saya kutip dari ayat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Oke, kita akan baca sama-sama dulu. Saya akan bacakan, teman-teman baca di tempat masing-masing. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Terima kasih ya teman-teman, tetap menyempatkan waktu untuk beribadah. Kalian luar biasa dan semoga ini jadi modal iman kita untuk memahami tentang apa yang kita imani selama ini. Ini kitab yang cukup sulit, perikop ini teman-teman. Jadi tapi kalau kita udah ngerti basicnya, semoga kita bisa pahami alurnya ya, maksudnya kata-kata dari Yohanes 1 ini. Oke, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan bukan atau dari daging, bahkan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, teman-teman, ayatnya yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya melalui Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, teman-teman, kalau bicara tentang firman Tuhan itu yang terbersit di dalam hati teman-teman apa? Kalau kita dengar kata firman, Juanito apa Juan? Kalau dengar tentang ada kata firman Allah gitu, yang kamu apa? Perintah Allah, Kak. Kayak Perintah Allah. ya yang disampaikan oleh Allah. Oke. Kinan. Kinan, kalau dengar kata firman Tuhan atau firman Allah atau firman yang terbersit di kamu apa? Alkitab, Kak. Alkitab. Oke. Raymond? Yang terlintas itu dari kata firman, ini Kak, ucapan Allah. Ya, jadi teman-teman ketika kita bicara tentang firman Tuhan, kita selalu fokusnya itu Allah, perkataan Allah. Kalau tadi Alkitab berarti perkataan Allah yang tertulis gitu ya. Atau firman Tuhan itu semua tentang apa yang keluar dari Allah untuk disampaikan ke kita. Nah, entah itu tertulis atau enggak gitu ya, dan yang kita pegang adalah yang kita miliki, setidak-tidaknya yang paling bisa kita klaim adalah yang tertulis itu. Walaupun Allah bisa berbicara lewat segala hal termasuk juga semesta. Ya, tapi kita seringkali melihatnya bahwa firman Allah itu yang bisa kita baca dan tertulis itu memang Alkitab gitu. Nah, itu firman Tuhan, yaitu semua perkataan Tuhan, semua isi hati Tuhan yang ingin disampaikan ke dalam kepada manusia, entah tertulis atau enggak. Jadi firman itu selalu merujuk ke Allah ya. Bukan, jadi kalau misalnya kita bilang, tapi kan Alkitab tulisan manusia, itu bicara tentang Allah mau apa dari manusia, gitu. Nah, firman itu adalah semua yang ingin Allah sampaikan ke dalam diri manusia untuk supaya manusia mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Itu firman Tuhan. Itu dulu ya. Nah, kalau kita baca, siapa yang udah khatam baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman, itu bicara tentang kasih Allah.
teman-teman coba lihat ya, walaupun di situ ada penghukuman, di situ ada amarah Tuhan, ada murka, ada kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi di situ bicara tentang kasih Allah. Misalkan dari awal aja kitab Kejadian kita belajar ya. Pada mulanya semuanya gelap gulita dan samudra raya itu menutupi seluruh bumi. Siapa yang bisa hidup di dalam situasi seperti itu gitu ya? Kita aja black out semalam aja semuanya langsung keluar ke Indomaret ya. Waktu mati lampu. Jadi memang kalau misalkan kita pahami kitab Kejadian dari awal itu kalau kita baca iya semuanya kacau balau. Kalau bahasa Ibrani tohu wabohu. Siapa yang bisa hidup dalam kekacau balauan? Nggak ada. Jadi Allah rapihkan semuanya, buat teratur semuanya dan juga ciptakan apa yang perlu. Dari creatio ex nihilo itu mencipta dari ketiadaan. Jadi mengatur kekacauan menjadi teratur dan juga menciptakan yang diperlukan oleh manusia yang nggak ada supaya menjadi ada. Sehingga semuanya itu bisa menjadi pendukung untuk kehidupan, keberlangsungan kehidupan di dunia. Nah itu kan bicara tentang kasih Allah. Orang yang nggak peduli dengan kehidupan dia kacau juga biarin aja gitu. Kalau kita lihat hidup kita keseharian ya biarin aja mengacau. Bahkan kita mungkin menambah kekacauan. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian, penciptaan itu nyata sekali kasih Allah di sana. Dan semua yang diciptakannya itu dikatakan sungguh amat baik. Nggak cuma baik, tapi sungguh amat baik. Semuanya itu buat siapa gitu. Dan semuanya bicara tentang apa? Kalau bukan tentang kasih Allah untuk kita. Ya. Kalau nggak mikirin apa yang kita perlukan. Gitu. Nah, lalu semua kalau kita baca Mazmur, Amsal, semua yang ada di Alkitab itu sampai kitab Wahyu juga bicara tentang kasih Allah. Paling nyata misalkan tentang 7 jemaat surat kepada 7 jemaat itu di kitab Wahyu. Bagaimana Tuhan menginginkan bahwa tidak ada satupun yang binasa, ya kan? Makanya dia bilang bertobatlah dan kau akan diberi mahkota kehidupan. Jadi sekalipun sebegitu bebalnya manusia, coba kita lihat ya sebentar, takutnya kalian ngomongin apa sih 7 jemaat gitu ya, coba kita lihat kitab Wahyu sebentar yuk. Nah ini, yang Wahyu kan, coba kita lihat ya. Ini menarik ya teman-teman, nanti ada kaitannya lagi nih. Yang ditulis udah buka Wahyunya belum? Wahyu 1 misalkan, ayat 9 perikopnya itu judulnya itu penglihatan Yohanes di Patmos. Teman-teman tahu nggak Patmos itu apa buat Yohanes? Nanti kita bisa lihat selanjutnya ya, tapi ini karena udah ditunjukkan oleh Wahyu, Patmos itu tempat pembuangan Yohanes. Jadi kitab Wahyu itu ditulisnya di Patmos. Di mana sebenarnya situasinya enggak kondusif untuk dia menulis sesuatu gitu atau melihat penglihatan ini. Kalau orang dibuang gitu dan menderita kayak kita suka galau gitu, boro-boro mikirin tentang firman Tuhan. Tapi kita lihat nanti orang yang diberi kuasa sebagai anak Allah itu yang menarik dalam diri hidup Yohanes ya. Nah, kita lihat Wahyu pasal 2, kemudian Wahyu pasal 3 sampai ayatnya yang ke-22. Ini bicara tentang firman Tuhan kepada 7 jemaat yang macam-macam kelakuannya. Ada yang baik, ada yang sangat buruk, ada yang sampai memuakkan. Ada yang dibilang sampai kamu itu seperti kuburan, kelihatan bagus di luar tapi di dalamnya bangke. Ya. Itu saya waktu baca ayat itu kayak ingat kuburan yang sangat bagus, misalnya kayak kuburan Cina gitu ya. Itu kan bagus banget ya dan mahal gitu. Nah, sampai gambarannya tentang jemaat itu saking busuknya perbuatannya,
dibilang begitu. Tetapi selalu ditawarkan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan diajak untuk bertobat. Ini kan bicara tentang kasih Allah. Supaya nggak ada satupun yang hilang dari apa yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Oke? Nah, ini awalnya teman-teman kedatangan Yesus. Kalau Yesus datang itu ke dunia menjadi manusia, itu semua berawal dari kasih Allah. Saya bold sendiri dan saya besarkan sendiri tulisannya, hurufnya. Dari kasih Allah, bukan karena kita mengasihi Allah, kemudian kita berseru-seru gitu dan segala macam, bukan. Tapi awalnya itu, titik tumbuhnya itu, grand design itu, ya, desain besar penyelamatan itu berawal dari kasih Allah akan dunia ini, ya. Dan bukan buat saya aja teman-teman, tapi dunia ini kita harus ingat itu, bahwa keselamatan itu nggak cuma buat kamu, bukan cuma buat saya, tapi ditawarkan untuk dunia ini. Nanti kita lihat kenapa kok kemudian ada yang menyambutnya, ada yang enggak. Nanti kita lihat. Tapi dari awal kasih Allah itu enggak eksklusif hanya untuk Israel aja, hanya untuk suku tertentu aja, enggak, untuk dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, nah ini, setiap orang yang percaya, ini yang nanti kemudian membedakan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tadi malam teman-teman kita kebaktian wilayah bicara tentang Roh Kudus. Menarik loh teman-teman, minggu ini Minggu Trinitas nih, ya. Bicara tentang Roh Kudus, kenapa? Jadi ada pertanyaan gini, siapa yang memiliki Roh Kudus itu? Kuncinya itu tadi, orang yang percaya. Kalau nggak percaya dengan keselamatan yang Tuhan kasih dan semua penyelamatan yang dikerjakannya, dia nggak punya Roh Kudus itu, gitu. Jadi siapa yang membuka dirinya percaya kepada Kristuslah yang memiliki Roh itu. Nah, kerjaan Roh itu apa? Dia menolong supaya sampai kedatangan Kristus datang kembali nanti, kita nggak bercacat dan tidak bercela, dalam arti kata hidup dalam menuruti firman Tuhan. Jadi menarik ya, Yesus dikasih oleh Allah untuk menyelamatkan. Setelah penyelamatan itu, kemudian Yesus naik ke surga. Dan kita nggak dibiarkan sebagai orang yang berjuang sendiri untuk menjaga supaya keselamatan itu nggak hilang. Kita dikasih Roh Kudus, ya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah ini poinnya. Nah, ya ini teman-teman, yang tema kita. Firman itu telah menjadi manusia, tapi dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, kalau kita baca ini mirip dengan Kejadian 1 ayat 1 sebenarnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau baca gini bingung nggak? Saya mau nyasar Kak Stef. Kak Stef bingung nggak kalau dibaca Yohanes 1? Bingung nggak? Enak banget ya jawabnya, cuma bingung. Selama ini kakak memahaminya gimana, Kak? Iya, saya setuju yang tadi Bu Dharma bilang, pada mulanya itu sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Jadi memang firman itu sudah dari awal mulanya sudah ada. Dan firman yang sudah ada itu kemudian menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kira-kira gitu, Kak. Iya, jadi ketika firman pada mulanya adalah firman, yang tadi kita bahas bahwa firman itu adalah apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat manusia untuk menyatakan kasih-Nya. Dan dikatakan di sini pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu kalau mau baca ini, baca Yohanes 1 ayat 1,
relate juga ke Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia sehingga kita bisa mengerti rujukan kata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, dia merujuk kepada Yesus. Jadi bukan firman perkataan aja, tapi merujuk kepada Yesus yang sudah ada sejak dulu bersama-sama dengan Allah dalam penciptaan. Ini makanya kita nggak usah bingung ya ketika ini ada pandangan gini. Ketika Yesus menjadi manusia, surga kosong nggak? Gitu ya. Sebenarnya ya tidak, karena yang diutus itu adalah pribadi Yesus gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa sejak awal pribadi Yesus sudah ada bersama dengan Allah Bapa. Dan pribadi Yesus itulah yang diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi manusia dan penyelamat kita. Gitu. Jadi kalau melihat Yohanes 1 ayat 1 ini, kita bisa memahami bahwa Yesus itu enggak hadir hanya setelah waktu dia menubuh, menjadi tubuh. Bukan hanya dimulai bukan dimulai ketika dia menjadi bayi, janin di rahim Maria, tapi dari awal udah ada. Bagaimana dia menjadi bayi itu adalah cara supaya bisa menjadi manusia. Tapi dirinya sendiri sudah ada sejak awal, gitu. Bingung nggak? Jadi untuk memahaminya itu supaya kita bisa paham bahwa Yesus itu nggak kayak saya, kayak Dharma yang baru eksis setelah saya dilahirkan. Kalau Yesus sejak dia belum dilahirkan, sebelum dia menjadi tubuh, menjadi manusia, dia udah ada, udah eksis. Dan sudah bersama-sama dengan Allah dan dia Allah. Ya. Yesus itu Allah kita. Dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan kemudian ketika dia naik ke surga, Allah Roh turun untuk menolong kita supaya tetap hidup di jalan menuruti firman Tuhan. Mendidik kita untuk terus melihat dan menghargai keselamatan itu. Supaya ketika Yesus datang, kita tetap menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Ini rada berat nih teman-teman, rada bolak-balik, tapi supaya kita paham, jangan kita berpikir Yesus ada hanya setelah Natal kita rayakan oleh manusia gitu, enggak. Sebelum itu Yesus sudah ada. Dan dialah juga asal mula segala sesuatu gitu. Bersama dengan Allah dia mencipta, ya. Oke, sampai sini paham ya? Ayat 1 dan seterusnya itu yang menceritakan tentang Yesus, bahwa dia adalah ayat 3 misalkan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua ayat-ayat itu mau menekankan bahwa sejak awal Yesus sudah eksis. Sejak dunia belum ada Yesus sudah eksis. Tidak cuma eksis setelah jadi manusia. Itu kenapa ketika Yesus naik ke surga, dia tetap eksis selama-lamanya. Jadi dari awal penciptaan eksis, kemudian hidup di tengah-tengah manusia eksis, kemudian naik ke surga dia eksis. Dan dia tetap menjadi Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau bacanya tuh supaya nggak bingung, gimana sih pada mulanya ada terus jadi manusia, ya emang mau menegaskan itu Yohanes 1 ini ya. Jadi kalau ada yang bilang Tuhanmu manusia, ya, tapi Tuhanku juga adalah yang sudah eksis sebelum menjadi manusia, ya. Itu harus dipegang. Jadi sebelum dia menjadi manusia pun dia sudah menjadi Allah. Dan setelah dia selesai sebagai manusia, dia kembali kepada keilahiannya dan nanti akan kembali sebagai ilah juga, sebagai yang Tuhan yang berkuasa juga, ya teman-teman. Di katekisasi saya udah bahas kenapa Yesus harus jadi manusia.
kita tahu bahwa dosa itu upahnya itu maut. Jadi kita semua adalah orang berdosa. Selama ini yang dikorbankan adalah hewan dan sapi, kambing, domba, ataupun tekukur. Sebenarnya dalam diri Yesus ketika dia menjadi manusia dan disalibkan, ada dua hal yang bersamaan hadir dalam diri dia. Kasih dan keadilan. Kasih Allah yang besar yang tadi kita bilang, yang tadi kita baca Yohanes 3 ayat 16, yang begitu besar, yang mau menyelamatkan manusia. Tetapi juga Allah adil. Yang salah manusia, maka yang jadi kurban haruslah manusia. Tapi syarat kurban adalah tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau yang jadi kurban adalah saya, manusia, yang untuk menyelamatkan diri saya dan teman-teman, nggak bisa. Saya manusia berdosa. Syarat dari kurban penebusan dosa harus tidak bercacat dan tidak bercela. Itu kenapa Yesus yang sudah ada sejak awal itu harus menjadi manusia. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Ya, sampai sini paham ya? Supaya nggak bingung. Kastar bingung ya? Iya, saya benar-benar baru beberapa kali udah cukup sering juga ikut PTJ gitu ya Kak Dharma ya, tentang Tritunggal. Tapi hari ini saya kok ya dapat pencerahan baru lagi gitu, dan makin tajam, makin kuat gitu ya, bahwa oh iya gitu ya. Jadi selama ini berpikirnya ya saat penciptaan itu memang itu adalah peran Allah Bapa, lalu saat penebusan itu adalah peran Yesus Kristus, dan setelah itu pemeliharaan itu dijalankan oleh peran Roh Kudus gitu. Saat ini saya baru mengerti, oh gitu ya, jadi waktu penciptaan itu sudah ada Yesus di dalam situ gitu. Kayak tandas lagi gitu loh Kak Dharma, tadinya yakin banget bahwa itu memang satu Allah di dalam tiga sosok gitu ya, tapi bahwa sosok Yesus itu juga udah ada dari penciptaan tuh, baru benar-benar nggak sih? Ya, oke. Jadi itu yang mau disampaikan oleh Yohanes memang untuk menunjukkan bahwa eksistensi Yesus itu ada bukan hanya setelah dia lahir di dalam Natal yang kita rayakan gitu. Bahwa dikenal manusia ya sejak itu, tapi sejak awalnya sudah ada. Itu yang dilihat oleh Yohanes di dalam yang dia tuliskan di dalam Yohanes 1 itu ya. Terima kasih Kak Dharma. Ya, sama-sama. Oke ya teman-teman. Semoga teman-teman remaja bisa memahami ini. Juan itu mengerti nggak Juan? Juan itu kan ikut katekisasi, kalau nggak ngerti, wah kena jitak nih. Ya, Ya, jadi kamu jangan bingung ya tentang keilahian Kristus. Oke, kita lanjut. Nah ini yang ditegaskan tadi ayat-ayat itu, ya. Jadi memang dia udah hidup jauh sebelum kita mengenalnya di dalam tubuh Yesus. Yesus yang menyejarah disebutnya ya. Jadi Yesus yang eksis sebelum sejarah itu udah eksis. Kemudian Yesus menyejarah itu yang untuk penyelamatan. Ya, jadi kita mengenal Yesus yang manusia, tapi sebelum dia jadi manusia pun dia udah ada di dalam segala hal ini, ya, sebagai Allah. Oke. Jadi kalau dibilang kamu menyembah manusia, tidak sebenarnya, karena Yesus itu sudah eksis sebelum dia menjadi manusia. Dan bahkan setelah jadi manusia dia balik lagi ke surga, dia kembali ke ilahian yang tanpa seperti kita merasakan lapar, haus dan segala macam lagi ya. Dia naik ke surga gitu. Menjadi Allah yang seperti sebelumnya ketika belum jadi manusia. Kak Dharma mau nambahin sedikit Ya, boleh? boleh Kak. Tadi yang membuat saya banyak merenung itu slide yang sebelumnya itu adalah saya terpikat dengan kata-kata telah. Telahnya itu, oh oke, berarti kata telah itu membuat penegasan oleh Yohanes bahwa memang dari awalnya
sudah Allah yang Yesus yang manusia itu Sudah ada. sudah terang di dalam kealahannya bahkan sejak dari awal gitu. Nah, telahnya itu yang tadi membuat oke. Betapa pentingnya kata-kata itu ada di situ gitu Kak Dharma. Itu yang Ya. tadi membuat saya banyak mikir gitu. Ya, jadi kita bisa baca Yohanes 1 ini dengan clear ya. Teman-teman nggak bingung lagi untuk apa kok kayak kalimatnya bolak-balik, pada mulanya firman itu begini begitu begini gitu. Dia mau menegaskan bahwa sebelum ayat 14 telah menjadi manusia, dia memang sudah eksis sebagai Allah. Ada, hadir gitu. Eksis itu maksudnya bukan kayak eksis kita di medsos gitu ya, tapi hadir, ada dalam pribadinya. Oke. Nah, ini saya ingin menyampaikan yang dituliskan di dalam Yohanes 1 ayat 10 dan ayat 11 ini yang sebuah ironi dari yang Yohanes 3 ayat 16 tadi, kasih Allah yang mau disampaikan ke manusia itu. Sebuah ironinya itu adalah sesuatu yang direncanakan baik untuk manusia itu ternyata belum tentu disambut baik oleh manusianya sendiri. Yohanes 1 ayat 10 kita baca, teman-teman boleh buka. Ini rada padat ya, kalian stay tune ya. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, enggak mengenal kan, baik sebelum ataupun kemudian ayat 11 sesudahnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini sebuah ironi. Jadi jangankan waktu Yesus belum menjadi manusia sebagai Allah, dia nggak dikenal gitu ya. Dunia dijadikannya tapi dunia tak mengenalnya. Kemudian ayat 11 menegaskan, ia datang, ia menjadi manusia, ia melakukan misi penyelamatan itu. Tapi ketika ia datang kepada kepunyaannya, mereka menolaknya. Kenapa? Yaitu tadi ada banyak hal yang membuat orang menolak Yesus. Tetapi satu saja kuncinya adalah mereka tidak percaya. Karena kita tadi udah baca Yohanes 3 ayat 16. Orang yang percaya, yang bisa melihat Yesus itu sebagai Allah yang sudah eksis sebelumnya dan sekarang menjadi manusia supaya menyelamatkan. Kalau nggak percaya ya susah. Itu kenapa nggak perlu berdebat tentang Yesus dengan orang yang tidak mempercayainya. Kenapa? Karena kuncinya itu tadi. Percaya itu yang akan membuat kita bisa melihat alasan dari Allah mengirimkan Kristus dan juga bisa melihat bahwa Kristus yang menyejarah itu, yang menubuh itu, yang menjadi manusia itu adalah Allah yang sebelumnya sudah eksis. Sudah ada, sudah hidup, sudah nyata gitu ya dalam karyanya bersama dengan Allah Bapa. Jadi kalau dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka menolaknya, ini sebenarnya memang merujuk kepada Israel yang menjadi tempat di mana Yesus menyejarah dan mereka menolaknya, makanya diserahkan untuk disalibkan kan. Tapi sebenarnya juga ini bicara kepada kita. Ada banyak orang yang disapa oleh Kristus dan dia menolaknya. Dan kalau dibilang siapa sih kepunyaannya, ya karena tadi dunia dijadikannya, tapi dunia nggak mengenalnya. Jadi kalau mau dibilang siapa milik kepunyaannya adalah seluruh dunia ini sebenarnya kepunyaan Kristus. Jadi nggak cuma orang Kristen aja. Kalau kita bisa baca, ya datang kepada milik kepunyaannya, dan di atas dikatakan dunia dijadikan olehnya itu, sebenarnya ya dunia ini miliknya karena dia Allah. Bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dia Allah. Semua ini miliknya. Apalagi dikatakan bahwa segala kuasa sudah diberikan
kepada dia, baik di sorga ataupun di bumi. Jadi dia datang kepada dunia ini tapi ditolak, gitu ya teman-teman. Jadi kamu nggak usah bingung-bingung lah kalau ada hal-hal yang terkait dengan Yesus dan penolakannya. Kuncinya itu tadi, kalau percaya bisa melihat, kalau enggak ya nggak bisa. Nah ini yang tadi ya, kasih Allah Bapa akan dunia ini, maka Yesus diberi bagi dunia. Nah, kita lihat ya ayat Yohanes 1 ayat 12, ini bicara tentang kita dan kemudian kita lihat Yohanes. Tetapi semua orang yang menerimanya, tadi kan ada yang menolak tuh, dia datang kepada milik kepunyaannya, dunia nggak mengenalnya, dia datang pada milik kepunyaannya juga ditolak gitu ya. Tapi ternyata ada yang menerima, teman-teman. Saya dan teman-teman ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Kristus, yang punya kunci percaya tadi untuk melihat keilahian Kristus yang menjadi manusia itu, yang bisa memahami tentang kenapa alasan Kristus datang, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Yaitu tadi ya, percaya dalam namanya. Jelas sekali dibolak-balik dari Yohanes 3 ayat 16 juga nanti. Kata percaya itu kunci hubungan kita dengan Kristus. Kalau nggak percaya ya susah. Mau dijejel kayak apa juga ya nggak bisa gitu ya. Harus punya iman, percaya tentang Kristus. Diberi kuasa itu apa sih maksudnya menjadi anak-anak Allah? Apa sih maksudnya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah? Ada banyak hal ya teman-teman, tapi kuasa menjadi anak-anak Allah itu kalau saya melihat adalah berlaku menghargai semua yang Kristus sudah kerjakan. Maka kita disebut anak-anak Allah. Dan itu kelihatan dari hidup. Kita lihat Yohanes. Hidup Yohanes. Salah satu aja. Teman-teman bisa baca semua Alkitab dan bisa temukan ini. Yohanes anak Zebedeus itu murid yang paling dikasihi Allah. Yang paling dikasihi oleh Yesus. Kalau teman-teman lihat lukisan yang terkenal ya di meja tentang perjamuan kudus, terus ada murid Yesus yang nyandarin kepalanya kan, ini banget ya kita kalau deket sama orang lendotan ya. Nah itu Yesus menyandarkan kepalanya itulah yang di ini sebagai Yohanes gitu ya. Dekat sekali. Dan memang dia murid yang paling dikasihinya. Nah, dia itu menulis enggak cuma Injil Yohanes tapi juga surat Yohanes 1, 2, 3 dan juga Wahyu yang tadi kita sempat baca sedikit. Nah, ini menariknya. Kuasa menjadi anak Allah menurut saya ya, kalau bacaan saya, yaitu adalah dia dalam sesulit apapun tetap menjaga keselamatan itu. Itu kuasa, menurut saya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kekuatan menjadi anak-anak Allah. Jadi yang dihadapi sesulit apapun dia bisa lalui itu, gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi Yohanes itu ditulis di Efesus sebelum dia dibuang ke Patmos. 80 tahunan setelah Yesus mati gitu. Dan naik ke surga. Kemudian dia berkarya. Nah, dibuang ke Patmos itu pembuangan tuh memang zaman dulu biasa kalau dihukum diasingkan gitu ya. Dibuat nggak nyaman hidupnya. Tapi bagi Yohanes itulah yang diberikan oleh iman percayanya bahwa dia punya kuasa sebagai anak Allah. Dia tidak menyerah dengan kehidupan yang sulit dan juga tetap berjuang akan apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan kasih di dalam diri dia, gitu. Sampai sini paham nggak ayat-ayat ini? Kuasa menjadi anak Allah. Saya dulu bingung ya, apa sih maksudnya semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena menjadi anak Allah tuh nggak susah, nggak gampang. Jadi perlu kuasa, perlu kemampuan sebagai anak Allah.
Karena nggak gampang jalannya. Kamu seperti sebagai anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus di hidup ini, walaupun kamu masih remaja, nggak gampang. Ada banyak tantangannya. Nah, itulah kita memerlukan kuasa dari Allah supaya kita tetap menjadi anak-anak Allah dan menjaganya hingga akhir. Ya, teman-teman. Yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita yang tidak takut dengan kesulitan-kesulitan hidup dan tetap menjalaninya demi rencana Allah yang besar. Itu aja yang bisa saya sharekan, teman-teman. Yang bisa kita renungkan adalah apakah dampak menjadi anak Allah dalam hidup keseharian kita. Setelah kita tahu bahwa Yesus itu yang menjadi manusia itu semuanya adalah tentang bahasa kasih Allah. Nah, untuk menyambut kasih Allah itu dalam hidup kita, dan kita sudah jadi anak Allah, apa dampaknya dalam hidup kita sehari-hari? Dalam hidup kita sehari-hari. Yuk Kak Hendra, silakan kalau mau di break room boleh atau gimana? Silakan untuk diskusikan ini. Jadi topik diskusinya adalah dampak yang kita rasakan di dalam hidup kita setelah kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah tadi ya Bu ya. Ya, apa sih yang kalau tadi kan Yohanes kan dia berani untuk menerima resiko-resiko yang berat dan juga kenyamanannya untuk sebagai orang biasa, masyarakat biasa berkegiatan seperti nelayan itu dia tinggalkan gitu. Dan bahkan dia dibuang ke Pulau Patmos juga dia jalani, bahkan di sana dia mendapat penglihatan dan dia tuliskan, yaitu tadi kitab Wahyu itu. Jadi fokusnya itu Yohanes itu setelah jadi anak Allah yang membuat dampak dalam hidup dia adalah dia nggak lagi fokus pada hal-hal yang kesenangan dirinya. Ya. Oke. Oke. Baik. Teman-teman, kita di breakout room selama kurang lebih 15 menit ya. Nanti silakan didiskusikan di dalam kelompok topik diskusi yang tadi disampaikan oleh Bu Dharma. Jadi belajar dari yang nggak ngerti juga boleh ditanyakan ke kakak-kakaknya. Boleh. Jadi belajar dari kehidupan Yohanes setelah kita mengenal firman yang menjadi manusia itu di dalam diri Yesus, dampak apa yang kita rasakan di dalam hidup kita. Silakan masuk ke breakout rooms-nya masing-masing. Teman-teman yang join di YouTube, tadi topik diskusinya udah jelas ya. Tadi kan kita belajar dari kehidupan Yohanes, bahwa setelah Yohanes mengenal Tuhan Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia, kita lihat bahwa hidup Yohanes itu menjadi luar biasa. Ya. Jadi dia menjalani segala sesuatu, bahkan sampai dibuang di Pulau Patmos. Nah, kemudian dia juga sampai dia meninggal di situ setelah menerima wahyu ya dari Allah. Nah, teman-teman, kalau di dalam kehidupan teman-teman sendiri, perubahan apa yang teman-teman rasakan sebagai dampak dari pengenalan kalian akan Tuhan? Ya. Jadi kalau sebelum kalian mengenal Tuhan, kalian begini. Setelah kalian mengenal Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia itu, apa dampaknya bagi hidup kalian? Nah, boleh silakan tulis di live chat sambil kita menunggu teman-teman kita selesai berdiskusi di breakout rooms. Silakan teman-teman.
lagi kita akan kembali ke ruang besar ya teman-teman. Selamat datang kembali. Hai Kak Hendra. Musiknya nggak nahan itu, kayak dikejar-kejar di waktunya. Oh gitu ya. Musiknya tadi kedengeran juga di ruang diskusinya kah? Enggak Kak. Oh enggak, oke. Baiklah. Anak-anaknya mana hilang? Tadi kalau sisa 2 menit, saya mulai cerita, tiba-tiba hitungan 50 detik. Iya, bener. Masa Kak sih? Tim cerita nih, Kak Tim nih. Luar biasa nih. Enggak. Kak Tim itu calon pendeta itu sebenarnya. Ngarang-ngarang aja. Nanti jadi beneran gak apa-apa juga, Tim. Tidak. Tim, kamu tuh calon pendeta yang masih berkelok-kelok ya jalannya. Terus kamu nanti tiba-tiba akhirnya tetap jadi pendeta, itu buang-buang waktu nggak sih, Tim? Nggak apa-apa, saya stay di kelok-keloknya aja, Bu. biar bebas. Nanti Timothy lebih pendeta daripada banyak pendeta gitu ya, kayak Mantap, luar biasa. Tidak. Kayak kata-kata debat calon presiden. Saya lebih daripada banyak gitu. Apa lagi itu? YouTube ini. Iya. Makanya saya lebih pendeta daripada banyak pendeta. Oke, teman-teman. Silakan bisa share apa yang tadi didapat di ruang diskusi. Mulai dari siapa dulu nih? Dari kelompoknya Kak Ket? Soalnya Kak Ket yang paling kiri di layar saya. Tadi kami belum sedikit aja baru bicara soal dampak, Bu Dharma dan kakak-kakak. Sebenarnya diskusi lagi, kira-kira Yohanes 1 ayat 1-14 ini bagaimana? Dan memang dari diskusi kami masih ada yang bingung. Tapi jangankan teman-teman remaja ya, aku pribadi juga masih terus belajar gitu. Dan kami merasakan bagaimana bahwa Bu Dharma passion-nya nih supaya paham, karena ini benar-benar fondasi menghadapi dunia ini sampai nanti Tuhan memanggil ya. Semoga Tuhan jaga untuk tetap setia. Nah, jadi kami lebih banyak diskusi itu sih Bu Dharma, dan dibahas kembali bahwa ini dari kekekalan tuh ada Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Karena kasih ya tentu wajar justru masuk akal kalau ada bukan hanya satu pribadi, karena kasih itu kan memerlukan lebih dari satu gitu. Sambil kalau dampak tadi yang baru bicara dampak malah Kak Star gitu. Ini mungkin boleh Kak Star yang berbagi kali ya ceritanya. Iya Kak, tadi karena Kak Catherine yang lead, aku diarahin untuk sharing duluan. Kita pikir masih punya 2 menit, tiba-tiba udah 20 detik lagi gitu. Ya udah, jadi cuma sempat saya. Saya tadi cuma sharing bahwa dampaknya itu adalah semakin menyadari bahwa kasih Kristus itu harus dirasakan semakin banyak orang. Sehingga bagi saya pribadi menjadi lebih hati-hati gitu untuk menghakimi orang lain. Pun orang tersebut sudah sangat memalukan bagi keluarga atau yang lain,
nggak kepingin menjadi orang yang menghakimi dia, tapi apa ya caranya supaya dia tetap merasakan bahwa Kristus pun mengasihi dia gitu. Jadi buat saya dampaknya adalah pengennya dari hidup, karena saya mengalami bahwa tanpa dia saya nggak bisa apa-apa gitu, dan pemeliharaannya sudah dari dulu terhadap saya, bahkan sejak dari dalam kandungan, maka saya merasa bahkan setiap pribadi yang terhilang itu pun dalam mata manusia itu tugas kita untuk membuat mereka merasa kasih Kristus. Sehingga nggak mau lebih cepat menghakimi dan maunya belajar untuk lebih peka. Orang itu butuh apa ya? Apa yang bisa aku lakukan untuk dia? Kira-kira kayak gitu sih Kak tadi sharingnya. Iya, makasih Kak Star. Mungkin Kay, Cecil atau Kezia, ada yang mau ditambahin nggak ya, Dek? Tadi aku berpikirnya mungkin ini karena sesuatu yang berat, tapi perlu banget kita jadinya memang diskusi lagi lebih soal apakah memang benar nih kita udah percaya yang namanya firman itu sebelum diskusi dampak, dan mungkin akhirnya aku minta tolong Kastar kasih contoh dampaknya supaya adik-adik kalau misalnya percaya Kristus dampaknya contohnya kayak gini. Dan aku rasa teman-teman ini kakak-kakak Bu Dharma segala macam dampak yang adalah ketika karena Tuhan Yesus sudah mengasihi dan menyelamatkan sehingga mendorong kakak-kakak Bu Dharma untuk kasih berita yang baik juga sama adik-adik. Kira-kira mungkin begitulah. Oke. Grup siapa lagi? Dari kelompoknya Bu Dharma dulu ya. Oke, Vero. Waktunya. Halo, Kak. Kedengeran? Ya, kedengeran, Fer. Jadi hasil tadi diskusi kelompok kita, dampak yang kita rasain setelah jadi anak Tuhan adalah kita pasti punya identitas. Kita tahu identitas kita siapa. Kita anak raja, anak Tuhan. Jadi kita juga pasti seorang anak raja punya protokol-protokol yang harus dilakuin di hidupnya. Nah, tadi juga dari hasil diskusi itu saya nangkep kalau setiap orang pasti punya pergumulannya masing-masing, punya salibnya masing-masing. Dan salibnya itu bakalan berbeda di bertambahnya umur kita. Tapi dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap masalah yang kita alami, ketika kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus yang berperan, Roh Kudus yang menguatkan dan memerdekakan kita. Itu aja sih Kak yang tadi aku dapat dari diskusi kita. Thank you, Vero. Grup Pak Kak Leo. 1 menit juga ya Kak Leo. Saya nggak mau leave, tapi saya nggak mau telat juga. Siap, langsung ke Benaya. Silakan, tunjukkan dirimu dan kemukakan pendapat kita tadi. Oke, silakan. Kak. Jadi tadi setelah di kelompok kami diskusi. Dirimu belum nampak. Harus nampak ya Kak? Iya. Oke. Nah, keren kan? Luar biasa. Kayak prajurit Roma bedanya. Jadi setelah tadi kita diskusi di kelompok kami, kita itu menyimpulkan bahwa menjadi anak Allah itu dampaknya ada 2, yang positif dan yang negatif. Kalau menurut Kak Leo, kita itu harus bisa bangga menjadi anak raja, karena kita memiliki dampak positif. Yang pertama, Tuhan Yesus itu sudah menjanjikan janji-janji kepada kita. Dia sudah menjanjikan hidup kita akan lebih baik, lebih cerah, lebih terang kalau kita mau percaya dan ikut dengan dia. Yang kedua, hidup kita pasti memiliki masa depan kalau kita mau ikut Yesus. Yang ketiga, kita bisa menjadi berkat untuk sesama. Contohnya, kalau misalkan kita orang Kristen, terus kita punya teman di sekolah atau kantor yang sedang kesulitan, terus kita bisa bantu, itu sudah bisa menjadi berkat. Yang keempat, kita itu bisa menjadi sumber terang dan damai sejahtera untuk sesama. Jadi kalau misalkan ada teman atau keluarga kita yang sedang bersedih, kita bisa hibur supaya dia kembali bersukacita. Itu maksudnya kita sebagai anak Allah bisa menjadi damai sejahtera. Tapi menjadi anak Allah itu juga ada sisi negatifnya. Yang pertama, diskriminasi. Contohnya teman saya Joanito, katanya dulu itu pas di sekolah olahraga sempat dilecehkan
oleh teman-temannya karena berbeda keyakinan. Terus dia mulai berpikir, kok perbedaan ini doang bisa menjadi menimbulkan perpecahan gitu. Terus yang kedua, ada yang harus meninggalkan kesenangan sendiri. Contohnya, saya itu kalau misalkan setiap hari Minggu, sering saya diajak teman-teman saya nongkrong gitu. Ben, ayo nongkrong, ayo kerja kelompok gitu. Cuman saya harus terpaksa menolak karena sebagai orang Kristen, itu sudah menjadi kewajiban saya untuk setiap hari Minggu beribadah ke gereja. Ya udah itu aja sih Kak, hasil diskusinya. Ya, Kristus Makasih, Ben menjadikan Aya. ya, makasih Ben. Kristus menjadikan lebih terang dalam perjalanan hidupnya, tapi bukan berarti lebih mudah ya. Terang tuh maksudnya jadi tahu kita tahu bahwa ini lembah kekelaman yang bukan ending tapi proses, jadi bisa akan berakhir gitu. Itu keterangannya. Tapi kalau tentang lebih mudah, no. Ikut Kristus nggak menjadi masalah, nggak ada. Tapi kekuatan ada, dikasih untuk menghadapi masalah itu. Itu kuasa, power yang Tuhan kasih ya. Oke, terakhir ya. Iya, kelompoknya Kak Steph. Kak Steph 1 menit tuh, udah mau jam 12 saya diomelin nih. Siapa Kak Steph? Siapa yang akan nyampein? Immanuel. Immanuel. Ayo. Halo Kak, kedengeran Kak? Kedengeran. Jadi yang kita dapat dari diskusi tadi itu kalau dampak kita menjadi katanya Im. Oh ya Kak, ya Kak. Dampak dari kita mendapat kuasa jadi anak Allah itu pertama kita dapat status sebagai anak Allah atau anak Tuhan. Dan kedua kita hidup kita jadi punya tujuan, dan ketiga di dalam proses mencapai tujuan itu kita dapat tuntunan dari Tuhan, dan pasti di setiap pilihan hidup kita itu kita tuh dapat tuntunan dari Tuhan. Nah, contoh nyatanya itu saya tadi juga sharing pas saya lagi nyari-nyari atau milih-milih SMA. Sebenarnya saya tuh nyarinya kayak SMA-nya itu yang paling jago basketnya aja, saya nggak peduli lagi sama yang lainnya kan. Cuma karena satu dan lain hal akhirnya saya masuk ke SMA saya yang sekarang, dan saya di SMA sekarang ini jadi lebih dekat sama Tuhan gitu, dan sekarang saya baru nyadar bahwa ini tuh emang udah pilihan Tuhan, buat hidup saya. Itu aja sih Kak. Oke, makasih ya. Memang kita itu kayak hidup itu kayak gunung gitu. Kita ada di lembah sini, Kristus Tuhan Allah kita ada di atas dan bisa lihat semua, dan dia tahu yang terbaik buat kita. Dan dia yang kasih kita kekuatan melalui Roh Kudus untuk bisa jalani yang dia pandang baik untuk kita itu, walaupun sulit ya. Oke teman-teman, kita tutup persekutuan remaja kita, kebaktian remaja kita. Terima kasih untuk semuanya, kakak-kakak dan juga teman-teman. Minta maaf kalau ada yang kurang, nanti kalau ada yang membingungkan bisa kumpulkan aja ke Kak Steph, nanti Kak Steph yang akan jawab. Oke ya, kita nyanyi lagu yang tadi NKB 119, Kak Leo. Baitnya yang ketiga, Kak Star. Kita nyanyi ya, semuanya walaupun mute, tapi di ruanganmu masing-masing bernyanyilah untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Nanti habis itu bait tiganya kita nyanyikan sekali, refrennya 2 kali, lalu saya doa penutup. Iya. Kak Dharma, maaf kalau 2 orang nanti jadi gaung, jadi kayaknya cuma Kak Leo ya. Kak Leo aja, untuk suara Kak Leo bagus kayak suara saya. Kak Leo. Iya, ayat ketiga saja ya. Ya, dan refrennya 2 kali. Baik. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib
ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terlebih terima kasih untuk Kristus yang sudah sejak dulu, sejak awal dunia ini bahkan belum ada. Dia sudah ada dan kemudian dia menjadi manusia. Kami bersyukur mengenalnya dan juga mengenal Engkau ya Allah Bapa melalui Kristus. Ya Bapa, kami mohon kiranya semua hal yang sudah dikerjakan Kristus, semua bentuk cinta kasih Allah yang sudah kami kenal, boleh kami jaga dan kami pelihara dalam hidup kami, sehingga Tuhan, kami boleh berlaku sebagai anak-anak Allah di dalam hidup kami, sebagai remaja-remaja Kristus, dan juga sebagai pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, berkuasalah penuh atas diri kami, dan bawalah kami menjadi kesukaan bagi nama Tuhan, dan juga kesukaan bagi sesama kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Teman-teman, Foto dulu. kita foto dulu ya. Saya mau belajar khotbah dulu nih. Udah mulai. Oke. Bu Dharma nanti kita crop aja Bu ya. Oh ya, cepet dong fotonya. Gue mau foto. Nah, oke teman-teman. Demi Bu Dharma bisa ikut kelas khotbah, kita tunjukkan video kita. 3, 2, 1. Oke. Dalam hitungan ke 300 ya. 100, 200, 300. Sekali lagi 100, 200, 300. Terima kasih. Oke, bye-bye. God bless. God bless you. Bu. Thank you. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, teman-teman. Cecil, selamat hari Minggu. Ya, Ya. Minggu semuanya. Pembina